Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semuanya. Selamat datang di praktikum perancangan tata letak fasilitas program studi S1 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul 4, yaitu pengolahan data kebutuhan bahan dan mesin, yang dimana hal ini merupakan salah satu aspek krusial dalam tata letak fasilitas. Teman-teman praktikan, perlu diketahui bahwa sejatinya pengolahan data kebutuhan bahan dan mesin merupakan tahap penting. Data yang akurat mengenai urutan proses, kebutuhan material, dan penggunaan mesin sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran aliran produksi antar stasiun kerja. Tanpa perencanaan kebutuhan yang baik, tata letak fasilitas berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja, penumpukan material, dan pemborosan ruang. Nah, teman-teman praktikan, terdapat alat atau software pendukung yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, yaitu ada Draw.io, Microsoft Excel, dan POM-QM, yang nantinya akan membantu kita dalam pembuatan OPC hingga melakukan perhitungan MRP. Selanjutnya, data atau bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, terdapat data Bill of Material. Digunakan sebagai dasar untuk menentukan struktur produk dan menghitung jumlah komponen dan bahan baku yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana produksi. Yang kedua, data efisiensi mesin. Digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan mesin dan menjadi dasar dalam perhitungan kebutuhan kapasitas mesin. Yang ketiga, status persediaan atau on-hand inventory. Digunakan untuk mengetahui jumlah bahan yang masih tersedia dan menghindari pemesanan berlebih atau kekurangan bahan. Yang terakhir, schedule receipt. Digunakan untuk menentukan jadwal penerimaan bahan dan menyusun perencanaan pemesanan material dalam MRP. Teman-teman praktikan, pada materi atau modul keempat ini terdapat 5 bahasan. Kita masuk pada bahasan yang pertama, yaitu Operation Process Chart atau OPC. Menurut ahli, peta proses operasi adalah suatu peta yang menggambarkan langkah-langkah operasi dan pemeriksaan yang dialami bahan-bahan dalam urutannya sejak awal sampai menjadi produk jadi atau utuh maupun sebagai bagian setengah jadi. Pada peta kerja, terdapat lambang-lambang yang sering digunakan, yaitu operasi yang dilambangkan dengan lingkaran, pemeriksaan yang dilambangkan dengan kotak, gabungan yang digambarkan dengan gabungan dari lambang kotak dan lingkaran, transportasi yang dilambangkan dengan tanda panah, menunggu yang dilambangkan dengan setengah lingkaran, dan penyimpanan yang dilambangkan dengan segitiga. Nah, OPC inilah yang akan teman-teman praktikan buat. Kepala peta berisi identitas peta. Kemudian, isi peta pada bagian atas merupakan komponen utama dengan ukuran dan bahannya, lalu alur setiap komponennya. Dilanjut dengan lambang dan nomornya, serta keterangan kegiatan, mesin yang digunakan, scrap yang dikeluarkan, dan waktu setiap komponen. Kemudian, tabel ringkasan berisi jumlah kegiatan dan waktu yang diperlukan, seperti pada gambar-gambar pada layar berikut. Selanjutnya masuk pada bahasan kedua, yaitu struktur produk. Menurut ahli, struktur produk diartikan sebagai cara komponen-komponen itu bergabung ke dalam suatu produk selama proses manufacturing. Terdapat 3 jenis struktur produk. Yang pertama, struktur standar atau tree struktur atau bisa juga disebut sebagai piramid struktur. Bentuk hierarki bertingkat di mana produk utama berada di puncak dan diikuti oleh subkomponen yang bercabang ke bawahnya. Yang kedua, struktur modular. Struktur ini membagi produk ke dalam modul atau unit yang bisa dirakit secara terpisah dan diganti tanpa memengaruhi modul lain. Yang ketiga, struktur inverted. Membalik hierarki standar dengan menempatkan komponen inti sebagai dasar yang bisa dikembangkan menjadi berbagai produk akhir. Nah, teman-teman praktikan yang akan kita buat pada praktikum kali ini yaitu struktur standar atau tree struktur, yang dimana teknik dalam pembuatannya yaitu terdapat 2.
Yang pertama, explosion. Explosion ini suatu teknik penguraian komponen struktur produk yang urutannya dimulai dari induk sampai komponen pada level paling bawah. Dan yang kedua, yaitu teknik implosion. Suatu teknik penguraian komponen struktur produk yang urutannya dimulai dari komponen sampai induk atau level teratas. Implosion ini bisa disebut sebagai kebalikannya dari teknik explosion. Teman-teman praktikan dapat melihat gambar pada layar berikut. Selanjutnya bahasan ketiga terkait Material Requirement Planning atau MRP. Ini adalah suatu sistem perencanaan dan penjadwalan kebutuhan material untuk produksi yang memerlukan beberapa tahapan proses atau fase. MRP ini digunakan untuk menentukan kapan dan berapa banyak bahan yang harus dipesan untuk masing-masing komponen suatu produk yang akan dibuat. Dalam menghitung MRP pada praktikum kali ini menggunakan bantuan software POM-QM. Yang harus diinput ke dalam POM-QM yaitu yang pertama ada item atau komponen dari bill of material, lalu level dari struktur produk, lead time atau waktu tunggu, preference atau jumlah komponen yang dibutuhkan, on hand inventory atau jumlah komponen yang tersisa, lot size atau kelipatan pemesanan, minimum quantity, dan schedule receipt atau jadwal penerimaan. Sehingga nantinya dari input tersebut akan menghasilkan output berupa net requirement atau jumlah kebutuhan komponen, planned order receipt atau penerimaan pesanan yang direncanakan, dan planned order release atau pelepasan pesanan yang direncanakan. Selanjutnya bahasan keempat yaitu routing sheet. Menurut ahli, routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang harus disiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk jadi yang diinginkan. Nah, perhatikan tabel pada layar untuk rumus perhitungan dari routing sheet. Pada kolom pertama, yang harus diisi yaitu nomor operasi. Dapat diisi dengan urutan O1, O2, O3, dan seterusnya, yang berarti ini operasi ke-1 dan sampai seterusnya. Pada kolom ketiga diisi dengan deskripsi, yaitu seperti dipotong, disayat, diulir, diwarnai, dan lain sebagainya. Lalu pada kolom ketiga diisi oleh mesin atau alat yang digunakan. Misalkan seperti dipotong tadi berarti menggunakan mesin sewing. Dan selanjutnya pada kolom produksi mesin per jam unit. Nah, rumus untuk menghitung kolom keempat ini yaitu 60 dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat operasi tersebut. Lalu kolom kelima itu scrap dalam bentuk persen diambil juga dari opisi yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu kolom ke-6 bahan yang diminta itu diambil dari kolom ke-7 bahan yang disiapkan. Jadi tinggal ditarik saja data dari kolom ke-7. Nah, selanjutnya kolom ke-7 ini atau bahan yang disiapkan ini dapat dihitung dengan rumus kolom ke-6 yaitu bahan yang diminta dibagi 1 dikurangi kolom ke-5 yaitu scrap. Pada kolom ke-8 yaitu efisiensi mesin dihitung dari kolom ke-7 dibagi efisiensi mesin. Kolom ke-7 yaitu kan bahan yang disiapkan, nah dibagi dengan efisiensi mesin. Pada kolom ke-9 yaitu jumlah mesin teoritis itu dihitung dari kolom ke-8 dibagi kolom ke-4, yaitu kolom ke-8 itu efisiensi mesin dibagi dengan kolom ke-4 yaitu produksi mesin per jam. Selanjutnya kolom terakhir atau kolom ke-10 yaitu jumlah mesin aktual. Jumlah mesin aktual ini pembulatan dari kolom ke-9. Semisal hasil dari kolom 9 ini tidak bulat 10,38. Nah, di kolom ke-10 ini dibulatkan menjadi 10. Lalu bahasan kelima terkait multi-product process chart atau MPPC adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi.
Berdasarkan MPPC, juga dapat diketahui aliran balik atau backtracking dan pola aliran yang tidak sesuai dengan urutan proses. Berikut MPPC yang harus teman-teman praktikkan buat. Pada sisi paling kiri tabel itu terdapat departemen fabrikasi dan assembly. Nah, pada fabrikasi itu diisi oleh setiap proses operasi, dan untuk assembly diisi oleh setiap proses gabungan. Data-data untuk MPPC ini diambil dari routing sheet yang telah teman-teman buat sebelumnya. Teman-teman praktikan pada modul materi keempat yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pengolahan data kebutuhan bahan dan mesin merupakan tahap fundamental dalam perancangan tata letak fasilitas. Dengan perancangan yang baik, tentunya dapat meminimalkan pemborosan, menghindari ketidakseimbangan beban kerja, serta meningkatkan kelancaran aliran material dan efisiensi proses produksi. Berikut adalah sumber yang dikutip dari berbagai referensi, artikel, jurnal, maupun buku yang dapat teman-teman praktikkan gunakan sebagai rujukan. Sekian penjelasan dari modul materi keempat yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman praktikan semuanya, tidak ada kata tertinggal bagi mereka yang memilih untuk tetap belajar. Terima kasih. Baik teman-teman praktikan, kita masuk pada simulasi software. Nah, pada modul kelima ini, software yang kita gunakan adalah Microsoft Excel. Ada 5 penugasan yang harus teman-teman buat. Yang pertama yaitu OPC. Nah, OPC ini teman-teman hanya tinggal mengambil dari praktikum proses manufaktur. Nah, seperti ini contohnya. Ini membuat ragum ini. Nanti disesuaikan objeknya yang teman-teman praktikan buat yaitu spring caliper. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Ini untuk identitas OPC-nya, ada nama objek, nomor peta. Ini teman-teman isi urutan prosesnya. Ini nama-nama komponennya dimulai dari base ragum sampai penutup rangkaian dan nanti disesuaikan. Nah, ini untuk lambang proses, ini untuk lambang gabungan, dan ini untuk penyimpanan. Jadi hanya tinggal teman-teman pindahkan saja dari penugasan Prosman ke penugasan ini. Dan ini untuk tabel ringkasannya. Untuk kegiatan operasi, nah ini operasi tinggal lihat, ini operasi yang terakhir sampai 31, berarti ada 31 operasi. Nah, pemeriksaan juga ada berapa, itu tinggal dimasukkan saja. Nah, untuk totalnya tinggal disam. Harus ada rumusnya ya teman-teman. Ini juga untuk waktunya dalam menit, ini tinggal disam saja, ini teman-teman isi. Untuk operasi totalnya berapa menit, sampai penyimpanan itu berapa. Nah, untuk ini waktu prosesnya itu dibuat dalam menit, jadi ini harus dalam menit ya teman-teman. Nah, ini yang persennya ini scrap, ini kegiatannya, keterangannya, apakah ini pengukuran, dan lain sebagainya. Nanti disediakan template, jadi teman-teman isi saja ini, dimulai dari operasi 1 sampai ke inspeksi. Nah, yang dari praktikum Prosman kan dalam waktunya detik, nanti teman-teman harus konversi ke dalam menit. Ini teman-teman manual masukkan saja angka-angkanya. Nah, untuk dikonversi ke menit tinggal nanti kolom waktu dibagi 60. Ini otomatis akan berubah menjadi menit. Nah, untuk memudahkan nantinya teman-teman di penugasan selanjutnya, nanti ini juga scrapnya teman-teman isi. Nah, ini scrap yang di sini pindahkan ke sini. Itu untuk operasi ke-28 nih, scrapnya 0%. Nah, di sini operasi 28, scrapnya 0. Jadi dipindahkan ke sini. Biar nantinya di penugasan selanjutnya kalau dibutuhkan data dan scrap tinggal ngulin saja. Begitu. Dapat dipahami ya, teman-teman. Dan selanjutnya penugasan kedua membuat struktur produk atau explosion. Jadi struktur produk ini dimulai dari komponen utamanya dulu paling atas, lalu hingga ke bawahnya komponen pembentuknya. Nanti ini disesuaikan dengan alat yang teman-teman buat yaitu spring caliper. Nah, nanti komponen pembentuk spring caliper itu ada apa saja? Misalkan base caliper dan lain sebagainya. Nah, ini di sini ada level 0 sampai dengan level 3. Level 3 itu komponen pembentuk paling bawahnya. Di sini misalkan base ragum sama penjepit benda. Nah, ini diambilnya dari OPC. Nah, base ragum dan penjepit benda ini dia digabungkan di assembly 1. Nah, ini kan base ragum penjepit benda digabungkan di assembly 1. Nah, ini yang tangkai ragum dan poros kulit dan digabungkan di assembly 3. Apakah benar? Nah, assembly 3 atasnya tangkai ragum dan poros ulir ini digabungkan di assembly 3. Di assembly 3 itu nanti dia digabungkan dengan apa? Dengan produk tangkai. Nah, assembly 1 gabungannya dengan apa? Sampai di sini assembly 2 dirakit dengan assembly 4 untuk membentuk ragum ini. Di sini kita bisa lihat nih assembly 2 dan assembly 4 itu digabungkan di assembly 5 hingga menjadilah produk akhirnya di sini disimpan. Untuk nomor yang di kiri itu adalah nomor urutan. Dari sini ini urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, 5, 6 dan sampai urutan ke-12. Sedangkan untuk yang nomor kanannya ini jumlah komponen. Karena kita akan membuat ragum ini satu. Jadi ini satu. Nah, untuk membuat ragum ini harus memerlukan
berapa komponennya. Base ragumnya misalkan 1. Nah, sedangkan untuk penutup tangkainya butuh 2 nih. Untuk membuat satu base ragum ini penutup tangkainya butuh 2, berarti ini 2. Jadi untuk nomor sebelah kiri itu nomor urutan, dan yang nomor kanan itu jumlah komponen. Nah, selanjutnya untuk simulasi penugasan ketiga yaitu menghitung MRT. Ini menggunakan bantuan dari software POM-QM. Misalkan kita udah masuk ke POM-QM-nya di tampilan depannya. Langkah pertama kita klik modul, lalu ini kita pilih MRP, Material Requirement Planning, dan New. Nah, ini judulnya modul 4, penugasannya ke 3 misalkan. Number of BOM ini diisi dengan nomor dari struktur produk. Misalkan di struktur produk ada 12, kan paling terakhir 12. Nah, jadi di sini ya diisi 12 gitu. Number of period ini diisi dengan 12. Nah, karena kita pakainya per tahun, jadi satu tahun itu kan ada 12 bulan. Jadi ini perhitungan untuk pemesanan bahan baku setiap bulannya atau produksi per bulan. Jadi, lalu klik OK. Nah, di sini muncul misalkan kelebihan atau kurang mau ditambahin, ini bisa ditambahin ke form, ke tools edit. Ini edit. Nah, ini nanti ada insert row atau delete row, jadi bisa teman-teman sesuaikan aja. Lalu ini level diisi oleh level yang ada di struktur produk tadi. Kan ada level 1 sampai 3. Ragum mini itu untuk levelnya itu 0. Selanjutnya di bawahnya ragum mini itu ada level keberapa? Level ke-1 misalkan. Nah, ini diisi nanti ini akan berubah jadi di bawahnya ragum mini. Nah, ini harus diselesaikan per satu urutan dulu ke bawah. Misalkan di bawahnya level 1 ini dia punya anak ke level kedua, jadi harus berurutan dulu ke level kedua. Nah, ini kan level kedua. Nah, lalu selanjutnya ini dia balik lagi ke level ke-1 tadi. Nah, ini kan jadi urutan gini. Ini disesuaikan dengan struktur produk. Nah, ini ragum ini kan level ke-0. Nah, level ke-1 ini ada assembly dan assembly 2 dan assembly 4. Nah, kita selesaikan satu persatu dulu. Misalkan assembly 2 dulu nih. Assembly 2 dia punya anak. Kalau punya anaknya ada assembly 1 sama penahan poros ulir. Anaknya ini ada assembly 1, penahan poros ulir, dan baut ulir. Nah, kita selesaikan yang ini dulu. Misalkan ini tadi assembly 2, ASI 2. Nah, ini ASI 2. ASI 2 kan tadi punya anak ya. Punya anak, misalkan anaknya penutup tangkai. Misalkan anaknya penutup sama baut. Nah, jadi anak dari assembly itu kan penutup sama baut. Nah, ini diisi 2. Nanti kita baru bisa pindah ke yang sebelahnya. Ini assembly 4. Assembly 4 itu kan ada level 1, lalu anaknya ada assembly 3 sama penutup tangkai. Assembly 3, ASI 3. Ini kan tadi levelnya level 1 ya, sama assembly 2. Anaknya ada penutup tangkai. Itu di anaknya assembly 1, berarti ini assembly 2. Tuh, nah nanti ini harus sesuai dengan struktur produk. Kalau ini nanti urutannya nggak sesuai dengan struktur produk, berarti input ke dalam POM-QM ini kurang tepat. Nah, selanjutnya nanti ini tinggal diisi dari data ini. Nilai time on hand, lot size, quality, dan lain-lainnya. Nah, ini ada contoh data yang udah dimasukkan. Nah, ini udah sesuai nih inputan levelnya dengan struktur produk. Nah, ini lead time nanti datanya dikasih oleh asisten praktikum. Lalu ini per parents itu berapa part yang dibuat gitu. Ini diambil dari struktur produk yang bagian atas sebelah kanan. Yang ini part-partnya gitu. Nah, ini on hand inventory nanti dikasih juga datanya. Website juga nanti datanya dikasih. Ini untuk minimum quantity terserah mau diisi atau dikosongkan saja. Dari 1 sampai 12, kan tadi ada 12 komponen ya di bagian struktur produk. Ini nanti ininya tadinya sampai 12, dan ini diisi oleh perhitungan forecasting pada tahun pertama. Ya, kan di penugasan sebelumnya ada forecasting. Nah, datanya kan dipindahin, data forecasting tersebut dipindahin ke data penugasan yang modul 5 ini. Nah, ini forecasting diambil tahun pertama aja. Tahun pertama itu kan 2026. Nah, permintaannya sebanyak 473527. Nah, dimasukin ke sini 473527. Ini semuanya sampai ke 12. Lalu ini untuk schedule receipt. Schedule receipt ini nanti juga datanya dikasih sama asisten praktikum. Misalkan tangkai ragum pada bulan ketiga itu 800. Ini di data. Tangkai ragum pada bulan ketiga nih. Tangkai ragum bulan ketiga itu kuantitinya 800. Pemesanan ulang. 800 ini. Nanti tinggal diinput saja dia komponennya apa, terus pada bulan berapa. Misalkan kalau penahan poros ulir pada bulan kelima, ya tinggal diisi di sini di kolom bulan kelima. Dan portfolio diisi berapa. Nah, jika semua datanya sudah terisi, tinggal di solve aja. Tapi pastiin dulu nggak ada yang terlewat dan sesuai. Ini struktur produknya sesuai, data-datanya sesuai sama data yang udah dikasih asisten praktikum dan data dari penugasan teman-teman praktikan.
Lalu tinggal di solve, ini ada solution atau ini solve, cek aja dan keluar untuk MRP-nya. Ini ada on hand-nya, ada order release untuk setiap komponen, dan nanti ini semuanya di screenshot lalu dimasukkan ke sheet penugasan Excel modul 4. Yang di screenshot ini data awal teman-teman, lalu hasilnya, hasil solve-nya semuanya sampai bawah ini semuanya, dan ini struktur produknya gitu. Ini kalau misalkan tabelnya kegedean, bisa teman-teman kecilin aja ya, gitu, digeser-geser aja. Oke, ini dimasukin ke Excel ini. Ini kita screenshot data awalnya misalkan kita screenshot dan kita masukin ke ini penugasannya. Nah, ini data awalnya misalkan ini ke bawah tuh, ke bawah misalkan ini di bawah ini teman-teman tinggal disesuaikan aja. Kalau kegedean kan belum ada data awalnya, teman-teman tambahin data awal sama yang hasil solve-nya ini ya. Kalau misalkan kurang gede ya, tabelnya nanti tinggal teman-teman gedein lagi atau ininya disesuaikan aja gitu. Nah, yang harus dimasukin di MRP ini yaitu data awal, hasil solve, dan struktur produknya. Selanjutnya penugasan keempat yaitu routing sync. Nah, nanti ini diisi dengan nomor operasi diambil dari OPC yang sudah dibuat. Ini operasi ke-1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dimasukkan ke dalam routing sync ini hanya proses yang memerlukan mesin. Jadi, jika tidak ada mesin, misalkan di OPC ini setupnya, persiapannya misalkan nggak pakai mesin gitu, nggak pakai apa-apa. Nah, nggak usah dimasukkan ke routing sync ini. Jadi misalkan yang nggak ada mesinnya ini operasi 2. Nah, jadi langsung aja nanti di operasi 1 ke operasi 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti operasi 2 ini nggak ada gitu. Kalau memang tidak memakai mesin pada operasi tersebut. Di sini deskripsinya dari operasi 1 itu diukur dan ditandai. Nah, untuk mengukur dan menandai ini alat yang digunakannya apa? Misalnya spidol diisi di sini, nanti disesuaikan. Jika diharuskan berarti pakai mesin grinding, jika diwarnai pakai mesin apa gitu, disesuaikan dengan OPC. Lalu produksi mesin per jam unit ini 60 dibagi dengan data yang ada di OPC, waktu yang menit ini. Gitu. Begitupun seterusnya untuk setiap komponen. Ini yang pertama komponen base lagu sampai dengan komponen paling terakhir. Ini scrap diambil dari OPC juga. Yang ini operasi 1 scrapnya apa, nanti tinggal ngelink aja, tinggal sama dengan terus klik yang ini enter deh gitu. Nah, untuk bahan diminta ini rumusnya yaitu tinggal mengambil dari bahan yang disiapkan. Jadi tinggal sama dengan klik bahan yang disiapkan. Untuk yang kolom paling atas ini mengambilnya ke kolom yang kedua. Nah, untuk bahan yang disiapkan itu rumusnya bahan yang diminta dibagi 1 dikurangi scrap dalam bentuk persen. Tinggal sama dengan klik bahan yang diminta ini dibagi dalam kurung 1 dikurangi scrap. Tinggal klik yang ini persen lalu enter. Lalu selanjutnya efisiensi mesin. Nah, efisiensi mesin ini rumusnya bahan yang disiapkan dibagi dengan data. Nah, ini data dari C11. Kita lihat C11. Efisiensi mesin yang ini. Nah, nanti untuk data ini akan disiapkan oleh asisten praktikum. Tinggal teman-teman sesuaikan saja. Kecuali yang ini KPT per jam ini diambil dari penugasan teman-teman yang sebelumnya. Nah, tinggal dipindahkan saja nanti ke sini ke bagian data, ke sheet bagian data. Sebenarnya bisa teman-teman langsung nge-link ke penugasan, ke file Excel penugasan KPT. Tetapi nanti jika dikumpulkan itu hasil ininya akan ref. Nah, jika ref nanti tidak akan dinilai. Jadi lebih baik datanya dipindahkan semua ke sheet data ini biar nanti tinggal nge-link aja ke file yang sama. Lalu jumlah mesin teoritis. Ini rumusnya efisiensi mesin dibagi dengan produksi mesin per jam unit. Dan gitu aja, tinggal nanti di drag ke bawah. Lalu ini kolom paling terakhir jumlah mesin aktual. Jumlah mesin aktual ini pembulatan dari jumlah mesin teoritis. Rumusnya sama dengan round, terus diklik jumlah mesin teoritisnya, titik koma 0. Saya coba ya. Sama dengan round ini, titik koma 0. Nah, nanti otomatis dia akan membulatkan. Ini tinggal di drag saja ke bawah. Gitu. Nanti untuk komanya ini nanti disesuaikan aja, tinggal kurangi koma. Ini. Nah, tinggal kurangi koma. Sama ke bawahnya untuk setiap komponen sampai dengan ke prosesnya. Nanti ada gabungan 1, gabungan 2. Untuk rumus perhitungannya sama. Nah, yang terakhir ini total mesin aktual, tinggal di sum aja di bagian jumlah mesin aktualnya. Terus sum, di blok semuanya, terus enter.
Lanjut ke penugasan yang terakhir, penugasan kelima, yaitu MPPC atau Multi Product Process Chart. Nanti akan disediakan template-nya oleh asisten praktikum. Nah, di sini ada paling kiri ada departemen, yang diisi dengan departemen fabrikasi dan assembly. Untuk fabrikasi ini nanti isinya semua proses-proses operasi. Nah, ini komponen atau peralatannya. Dari receiving gudang, lalu alatnya ada Mr. Spidol, ada mesin sewing. Nah, nanti mesin-mesin apa aja yang digunain di OPC masukin semua ke sini sampai dengan mesin painting dan penyimpanan. Jadi ini ke sini fabrikasi, lalu nanti dari sini nih sampai ke bawah itu dia assembly. Nah, ini untuk yang atasnya ini diisi dengan nama-nama komponen. Kalau ini contohnya kan membuat ragu mini, jadi komponennya bisa ragu bentuk benda. Nah, nanti ini teman-teman sesuaiin sama alat yang teman-teman buat, yaitu spring caliper. Nah, ini diisi dengan operasi ke-1 sampai dengan operasi paling terakhir itu operasi ke-30 contohnya. Lalu selanjutnya ini angka-angka di sini itu diambil dari routing sheet yang tadi sudah dihitung. Katakan ini ya. Nah, ini rumusnya diambil dari routing sheet L7. L7 itu yang mana sih? Kita lihat. L7. Nah, jadi diambil dari jumlah mesin aktual. Jumlah mesin aktual dari operasi ke-1. Nah, di sini. Kalau ini berarti jumlah mesin aktual dari operasi ke-31 itu 15. Apakah benar? Kita lihat. Operasi ke-31. Nah, 15 jumlah mesin aktualnya. Jadi, sininya 15 betul. Nah, ini di sini jumlah mesin aktual fabrikasi tinggal disam saja. Dari ini sampai sini. Nah, nanti totalnya berapa gitu. Sama halnya dengan di assembly, dimulai dari gudang sampai penyimpanan. Di sini ada meja assembly plus obeng dan ada yang hanya meja assembly saja. Nanti ini disesuaikan juga dengan ofisinya teman-teman bagaimana. Nah, ini untuk lambangnya, ini lambang gabungan karena assembly. Jadi lambangnya gabungan, kalau operasi lambangnya operasi. Sini gabungan ada 5 gabungan ke-1 sampai ke-5 dan ada inspeksi. Ini sama diambil dari routing sheet juga. Ini gabungan ke-1, jumlah mesin aktual di routing sheetnya 15. Gabungan ke-1, 15. Dan ini harus ngeling ya teman-teman. Gampang, jadi tinggal sama dengan aja. Sama dengan lalu diklik di jumlah mesin aktual operasi berapa. Tinggal nanti enter. Yang paling terakhir itu ada total mesin aktual. Jadi semuanya ditotali. Ini rumusnya saya contohin sama dengan klik ini lalu enter. Nah, ini nanti tinggal di break aja. Tuh. Nah, untuk totalnya ini total keseluruhan paling pojok ini di sum semuanya total mesin aktual dari fabrikasi sampai assembly itu ada berapa. Nanti tadi penugasan yang harus teman-teman praktikkan buat dimulai dari yang pertama OPC, struktur produk, MRP, routing sheet, dan NPPC.